Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam kemuliaan bagi teman-teman semuanya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kuliah pengantar manajemen keuangan. Jadi seperti yang teman-teman ketahui semuanya, bahwa manajemen keuangan itu adalah subdisiplin ilmu dari disiplin ilmu manajemen. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen itu adalah sebuah disiplin ilmu yang menjadi rujukan pengelolaan perusahaan. Jadi kalau kita bicara soal manajemen keuangan itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari, yang menjadi rujukan bagi pengambilan keputusan di dalam perusahaan, khususnya berkaitan dengan aspek-aspek keuangan perusahaan. Nah, di dalam perusahaan itu kan ada beberapa aspek, beberapa ya istilahnya divisi lah. Salah satunya adalah keuangan. Ada di sana ada pemasaran. Nanti ada subdisiplin ilmunya sendiri yang biasanya dikenal dengan manajemen pemasaran. Kemudian ada SDM yang dikenal dengan biasanya subdisiplin ilmu MSDM, manajemen selamatkan diri masing-masing. Sorry, maaf, bercanda. Maksudnya adalah manajemen sumber daya manusia yang berbicara soal bagaimana mengelola sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan. Kemudian nanti ada aspek operasi. Nah, di video kali ini, di kuliah saya ini, saya pengen membicarakan soal manajemen keuangan, dan khusus di video ini saya akan berbicara soal pengantar manajemen keuangan. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, sudah saya jelaskan bahwa manajemen keuangan itu adalah subdisiplin ilmu manajemen yang berbicara, yang mempelajari tentang aspek keuangan perusahaan. Kenapa ini penting? Karena begini teman-teman, banyak keputusan keuangan perusahaan itu yang pada akhirnya nanti akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Taruh contoh misalkan gini nih, misalkan saya ini seorang manajer keuangan yang bekerja pada sebuah perusahaan. Saya dihadapkan pada sebuah proyek, misalkan saya mendapatkan proyek tersebut nilainya itu adalah 5 miliar. Nilainya 5 miliar dan membutuhkan modal sebesar 2,5 miliar. Nah, dari sisi keuangan ini penting untuk memutuskan bagaimana sih pendanaan dari proyek yang senilai 5 miliar tadi. Bagaimana saya sebagai seorang manajer keuangan memperoleh modal sebesar 2,5 M yang dibutuhkan tadi. Maksudnya saya itu bisa dapat uang 2,5 M itu dari mana? Nah, itu adalah tugas dari seorang manajer keuangan. Apakah nanti saya dapat itu boleh minjem kah, atau dengan menggunakan uang yang selama ini ada di dalam perusahaan kah, atau bagaimana? Tugas seorang manajer keuangan adalah menilai sumber modal mana yang kira-kira lebih efisien untuk saya gunakan untuk mendanai proyek yang senilai 5 miliar tadi. Bisa jadi mungkin nanti saya bisa utang aja, karena mungkin lebih menguntungkan dalam bahasa tanda kutip manajemen keuangan, lebih efisien daripada sumber modal yang lainnya. Nah, itu diperlukan analisa yang spesifik, dibutuhkan daya analisa yang kuat, dibutuhkan daya analisa yang cetar membahana, yang menggelegar, yang mantap dari seorang manajer keuangan. Makanya ada disiplin ilmu manajemen keuangan yang harapannya nanti teman-teman setelah mendapatkan perkuliahan ini, serangkaian perkuliahan ini ya, ini baru perkuliahan yang pertama, ini baru introduction di video awal ini.
Nanti ada beberapa submateri sampai ke belakang. Nanti harapannya ketika teman-teman sudah mengikuti perkuliahan ini sampai dengan materi yang di akhir, harapannya teman-teman itu bisa menjadi seorang manajer keuangan yang mantap, yang hebat, yang luar biasa, yang ya istilahnya nanti keputusan-keputusan yang diambil itu tepat, akurat, maknyus dan lain sebagainya, sehingga nanti kinerja perusahaan bisa terdongkrak. Itu ya teman-teman. Jadi itu manajemen keuangan. Nah, kemudian di video ini saya juga akan membahas tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Apa saja sih yang dibahas di dalam disiplin ilmu manajemen keuangan itu? Ada setidaknya 3 macam, teman-teman. 3 macam sub pokok bahasan, 3 macam ruang lingkup yang dibahas di dalam manajemen keuangan ini. Yang pertama, jadi saya ulang lagi, ada 3 macam sub pokok bahasan atau ruang lingkup yang dibahas di dalam subdisiplin ilmu manajemen keuangan. Yang pertama itu berkaitan mengenai keputusan pembiayaan, atau istilahnya bahasa kerennya di dalam lingkungan teman-teman keuangan itu financing decisions, keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan itu berkaitan ya kayak contoh soal tadi saya itu contoh kasus, misalkan saya berhadapan dengan proyek senilai 5 miliar dan membutuhkan dana 2,5 miliar, kira-kira saya mendapatkan uang 2,5 miliar itu dari mana? Nah, itu isu dari keputusan pembiayaan. Jadi kira-kira saya membiayai proyek saya itu, saya membiayai bisnis saya itu, saya dapatkan uang itu saya dapatkan dari mana? Apakah dari utangkah? Apakah dari modal sendiri atau dari dengan cara menerbitkan saham dan lain sebagainya? Nanti ada sub pokok bahasan yang namanya capital structure atau struktur modal. Kemudian nanti ada sub pokok bahasan cost of capital atau biaya modal, yang mana setiap modal itu pasti ada harganya. Nah, nanti kita bahas di belakang di materi. Kemudian yang kedua, ruang lingkup yang kedua itu adalah berkaitan mengenai keputusan investasi atau istilahnya investment decision. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan itu kan butuh perusahaan itu kan tidak hidup di hari ini saja. Jadi dia itu diharapkan sustain, terus bertumbuh dan terus beroperasi di masa yang akan datang. Makanya dia butuh yang namanya investasi. Nah, investasi itu kan secara pengertian itu kan investasi itu berkorban hari ini untuk mendapatkan hasil di masa depan. Jadi harapannya ketika perusahaan melakukan investasi itu dia bisa terus tumbuh sampai dengan jangka waktu yang tak terhingga gitu loh, maksudnya. Jadi harapannya itu ketika dia berinvestasi dia bisa terus tumbuh di masa yang akan datang. Nah, seorang manajer keuangan perlu dengan daya analisa yang kuat, dengan daya analisa yang akurat, dia perlu memutuskan kira-kira investasi mana yang menguntungkan bagi perusahaan. Jadi nanti di subbab yang ruang lingkup ini akan ada beberapa macam materi atau bab yang membahas secara khusus keputusan investasi berikut penilaiannya. Kan kalau kita bicara investasi itu ada ya setidaknya 2 macam, real asset sama financial asset. Real asset itu aset real itu ya misalnya ketika perusahaan investasi beli tanah, beli gedung dan lain sebagainya, beli alat dan lain sebagainya, itu investasi real. Kalau investasi keuangan itu ya perusahaan beli obligasi, beli saham, ya beli aset keuangan lah ya, sekuritas keuangan. Nah, nanti seorang manajer keuangan itu akan memutuskan mana investasi yang kira-kira menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir, lingkup yang terakhir di dalam manajemen keuangan itu ada yang namanya dividend decision atau keputusan
dividen. Jadi gini, perusahaan dividen itu apa sih? Sebelum saya menjelaskan, dividen itu apa sih? Dividen itu kan bagi hasil yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham yang sudah rela berinvestasi atau istilahnya rela membeli saham dari sebuah perusahaan. Jadi taruh contoh, misalkan saya membeli saham perusahaan X misalkan, nah nanti saya di akhir tahun itu saya akan bisa jadi akan mendapatkan bagi hasil ya berupa dividen tadi dari perusahaan. Nah, apakah bagi hasil itu rutin Pak setiap tahun? Nah, ini yang dibicarakan di dalam dividend decision. Bisa jadi perusahaan itu tidak membagikan dividen, bisa jadi dia membagikan dividen. Kalau dia membagikan dividen, berapa besar? Nah, ini yang dibahas di dalam dividend decision. Di dividend decision itu atau keputusan dividen itu nanti perusahaan itu di dalam bab itu dia akan berbicara kira-kira perusahaan itu lebih baik membagikan dividen atau tidak, dan kalau misalkan membagikan seberapa besar itu yang akan dibagikan, itu dibicarakan di dividend decision. Karena begini, kadang-kadang kan mungkin Anda bertanya, loh kenapa sih Pak, wong itu kan haknya pemegang saham, harusnya dapat aja. Tunggu dulu, kan gini, perusahaan kan juga butuh. Tadi ini berkaitan dengan keputusan kedua tadi, keputusan investasi tadi, bahwa perusahaan itu kan juga butuh hidup di masa depan, dan dia butuh hidup di masa depan tadi, dia butuh jaminan dan lain sebagainya. Nah, investasi itu sebagai sebuah bentuk jaminan dia bisa beroperasi atau istilahnya menghasilkan aliran arus kas atau cash flow di masa depan. Nah, kadang kan gini, perusahaan itu kan butuh investasi. Nah, butuh investasi itu kan ya butuh dana butuh uang. Nah, terkadang ketika mungkin saja ada investasi yang sangat menguntungkan sekali dan memang sangat butuh dana yang besar, bisa jadi perusahaan nanti tidak membagikan dividen. Nah, ini adalah tugas dari seorang manajer keuangan. Jadi dia akan menganalisa mengkombinasikan tadi keputusan investasi, dia akan memilih investasi, jadi investasinya itu kira-kira seberapa besar menguntungkannya, kemudian dia akan menilai ke financing decision tadi. Nah, kira-kira investasi yang besar itu enaknya didanai dengan apa? Kalau misalkan didanai dengan uang di dalam perusahaan, bisa jadi dividen itu tidak akan dibagikan kepada para pemegang saham. Tapi kalau misalkan berdasarkan analisa seorang manajer keuangan, ternyata lebih menguntungkan ketika perusahaan berinvestasi dengan dibiayai pinjaman dari lembaga eksternal perusahaan, misalkan bank misalkan. Akhirnya perusahaan memutuskan menggunakan utang. Nah, bisa jadi nanti dividen tetap dibagikan. Nah, itu analisa itu saling berkaitan, tiga ruang lingkup tadi saling berhubungan satu sama lain dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, itu adalah tugas dari seorang manajer keuangan. Jadi harapannya nanti ketika keputusan keuangan itu bisa diambil secara akurat, ini akan berdampak bagus bagi perusahaan. Dan sebenarnya gini, ada beberapa orang yang mungkin tadi misalkan kayak itu kan dividen itu haknya pemegang saham dan kenapa nggak dibagikan aja, kan gitu. Tadi saya bilang ya perusahaan butuh uang untuk investasi dan lain sebagainya, karena butuh investasi itu butuh dana, dan akhirnya uang yang dihasilkan perusahaan itu tidak dibagikan kepada pemegang saham tapi digunakan untuk membiayai investasi. Toh pada akhirnya nanti ketika perusahaan mendapatkan hasil investasi yang besar, aliran arus kas perusahaan itu menjadi besar, toh imbasnya juga pada para pemegang saham, harga saham akan menjadi naik. Jadi perusahaan ketika cash flow-nya besar, harga sahamnya naik. Nah, ketika harga sahamnya naik, siapa yang untung? Yang untung yang saya ini, yang pemegang saham itu. Nah, dulu saya beli saham itu satu lembar cuma Rp100, ketika saham perusahaan naik menjadi Rp500 katakanlah per lembarnya, saya ada margin keuntungan 400. Dulu belinya 100, sekarang harganya 500, jadi ada margin 400. Nah, jadi kalaupun tidak dibagikan dividen,
dan dividen itu digunakan untuk investasi perusahaan, toh pada akhirnya nanti ya istilahnya berdampak juga kepada para pemegang saham. Jadi itu ya teman-teman, saya ulang lagi bahwa di pengantar manajemen keuangan ini ada beberapa hal penting yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, apa sih itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan itu adalah subdisiplin ilmu manajemen yang berbicara, yang mempelajari tata kelola keuangan perusahaan. Kemudian apa saja ruang lingkup bahasan dari manajemen keuangan itu? Ada 3. Yang pertama adalah keputusan pembiayaan. Ini berkaitan mengenai sumber modal yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah investasi perusahaan, keputusan investasi atau investment decision. Jadi kira-kira perusahaan itu investasi apa? Nah, itu yang mengukur itu adalah orang-orang keuangan. Jadi investasi yang menguntungkan itu di mana? Nah, itu yang ukur orang keuangan. Kemudian yang terakhir adalah dividen decision, keputusan dividen. Nah, itu adalah ruang lingkup, 3 ruang lingkup bahasan dari manajemen keuangan. Sebenarnya bukunya Brigham, Houston, untuk yang di Indonesia itu seperti Prof. Tandi Lilin atau Pak Suwatusnan, bukunya yang tebal-tebal itu sebenarnya dari bab pertama sampai bab akhir, kalau kita rangkum sebenarnya mereka semua ya bicara soal 3 aspek itu. Oke teman-teman, ini sekian pengantar manajemen keuangan dari saya. Nanti bisa bertemu lagi dengan saya di materi selanjutnya. Nah, di materi selanjutnya saya akan bicara mengenai teori-teori dasar di dalam manajemen keuangan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat, salam penuh kemuliaan. Semangat!